Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa-siswi kelas 7 SMP MTS. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika tentang bab perbandingan untuk melanjutkan materi yang telah kita pelajari bersama. Untuk saat ini kita akan mempelajari jenis-jenis perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika suatu variabel bertambah atau berkurang, maka variabel yang lain berkurang atau bertambah. Jadi sebaliknya. Contoh yang pertama, perbandingan antara kecepatan dengan waktu. Kecepatan dengan waktu ini saling berbalik. Maksudnya, semakin cepat suatu benda bergerak, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin lambat kecepatan suatu benda, misalkan mobil, maka waktu untuk menempuh juga atau justru malah semakin lama. Contoh lagi yang kedua, perbandingan antara jumlah karyawan dengan lama kerja. Misalkan suatu proyek, jika dikerjakan dengan karyawan tertentu, akan selesai dalam waktu tertentu. Dapat kita logika, jika jumlah karyawannya semakin banyak, tentu waktu pengerjaan akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika jumlah karyawan semakin sedikit, maka justru waktu pengerjaan akan semakin lama. Contoh yang ketiga, perbandingan antara jumlah hewan ternak dengan lama persediaan makanan. Semakin banyak jumlah hewan ternak, maka stok atau persediaan makanan semakin cepat atau sedikit. Dan semakin sedikit jumlah hewan ternak, maka waktu persediaan makanan akan semakin lama. Untuk perbandingan terbalik dapat kita ilustrasikan seperti pada perbandingan senilai. Kita buat tabel yang berisi dua kolom, yaitu besaran 1 dengan besaran 2. Besaran 1 ini kita bandingkan dengan besaran 2, nanti menjadi besaran yang saling terbalik. Misalkan besaran 1 mula-mula A, kemudian besaran 2 mula-mula P. Berdasarkan pengertian dari besaran atau perbandingan terbalik, jika A bertambah besar menjadi B, maka P bertambah kecil menjadi G. Dan jika A bertambah sedikit atau kecil menjadi B, maka P bertambah besar atau banyak menjadi G. Jadi bedanya dengan perbandingan senilai adalah yang besaran 2 ini berlawanan atau berbalik dengan yang besaran 1. Ini keterangannya ya. Dapat kita rumuskan A per B sama dengan Q per P. Jadi yang belakang ini kita balik. Bukan P per Q tapi Q per P karena terbalik ya.
Dengan perkalian silang dapat kita tuliskan A kali P sama dengan B kali G. Ini. Jadi ini dari tabel ini hasil perkalian yang pertama, baris pertama ini harusnya sama dengan hasil perkalian baris kedua. A kali P sama dengan B kali G. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, suatu proyek pekerjaan jika dikerjakan 30 orang dapat selesai dalam waktu 10 hari. Jika proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 6 hari saja, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, ini dapat kita selesaikan dengan terlebih dahulu kita ilustrasikan dalam bentuk tabel. Dalam contoh ini, dua besaran yang diperbandingkan adalah jumlah pekerja dengan jumlah hari. Dapat kita tulis jumlah pekerja jika 30 orang maka selesai dalam waktu 10 hari. 30 selesai dalam 10 hari. Jika proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu 6 hari saja, berarti jumlah harinya 6, berapa tambahan? Karena yang dicari tambahan ya tentu saja kita harus mencari jumlah total dulu pekerja yang dibutuhkan. Nah, nanti tambahannya tinggal mencari selisih dengan jumlah pekerja semula. Berdasarkan tabel ini dapat kita tuliskan dengan rumus perbandingan berbalik nilai 30 per X sama dengan 6 per 10. Jadi yang belakang dibalik. Dengan perkalian silang diperoleh X sama dengan 30 kali 10 dibagi 6. Ini boleh kalian hitung dengan cara biasa, maksudnya dikalikan dulu yang pembilang kemudian dibagi, tetapi dapat lebih cepat jika kita sederhanakan terlebih dahulu. Misalkan 30 dengan 6, ini bisa kita sederhanakan dengan membagi FPB, yaitu 6 menjadi 5 ya ini, 30-nya bagi 6 ketemu 5, tinggal dikali 10 sehingga X-nya ketemu 50. Maka jumlah pekerja total yang dibutuhkan adalah 50 orang. Oleh karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, maka caranya jumlah total yang dibutuhkan dikurangi jumlah pekerja semula, yaitu 50 dikurangi 30, ketemunya 20 orang. Ini tambahan yang diperlukan. Jadi harus cermat membaca pertanyaan dari soal. Contoh yang kedua, Dani mampu mengecat suatu ruangan tertentu dalam waktu 18 hari. Iwan mampu mengecat ruangan tersebut dalam waktu 9 hari. Jadi ruangan dan luasnya tentunya sama, hanya berbeda orang dan waktu penyelesaian. Jika Dani dan Iwan mengecat ruangan tersebut bersamaan, berapa hari akan selesai? Kita lihat soal ini adalah perbandingan, juga termasuk dalam perbandingan terbalik, di mana yang objek sasarannya adalah suatu ruangan tertentu. Jadi misalkan kemampuan Dani itu X, kemampuan Iwan Y, dan kemampuan Dani dengan Iwan berbarengan, ini Z. Kita misalkan atau kita ilustrasikan dengan tabel nama pekerja dan jumlah hari.
Untuk nama pekerja itu misalkan tadi Dani itu X, jumlah hari 18, kemudian Iwan itu Y, jumlah hari 9. Jika kedua pekerja bekerja bersamaan, maka dapat kita tentukan jumlah hari yang dibutuhkan. Ini 1/Z sama dengan 1/X tambah 1/Y. Z tadi adalah jika Dani dan Iwan bekerja bersamaan. Jadi satu ruangan ini diselesaikan 2 orang sekaligus, maka rumusnya satu ruangan atau satu pekerjaan Dani ini ditambah 1/, pekerjaan dari Iwan. Sehingga diperoleh 1/18 ditambah 1/9. Dengan menggunakan penyelesaian penjumlahan pecahan, yaitu dengan menyamakan penyebut, kita peroleh 1/Z sama dengan 27/162. Atau kita perkalikan silang atau Z ketemunya 6. 162 dibagi 27 sama saja. Dapat disimpulkan pengecatan akan selesai dalam waktu 6 hari jika dikerjakan bersamaan oleh Dani dan Iwan. Jadi karena 2 orang ya tentunya waktu akan lebih cepat. Tadinya Dani 18 hari, kemudian Iwan 9 hari, oleh karena 2 orang sekaligus tentunya akan semakin cepat, yaitu cuma 6 hari. Demikian para siswa, kegiatan pembelajaran perbandingan pada hari ini. Kita cukupkan sekian, kita akan berjumpa pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.